representativeness sampel itu diterjemahkan menjadi beda antara sampel mean dan population mean. Itu kalau tidak paham ini bagaimana kita bisa mengatakan, oh sampel kita representatif, oh sampel Anda tidak representatif, ya. Jadi yang diukur, ya, yang diukur adalah beda antara rata-rata sampel dan rata-rata populasi. Rata-rata sampel X bar, rata-rata populasi mu. Nah, beda antara X bar dengan mu itu ditulis tuh. Ditulis ini, begini cara menulisnya ya. Ini hanya simbol saja. Ya. Harga mutlak dari X bar dikurang mu. Itu ukuran representativeness sampel. Sekarang Anda sudah bertanya-tanya barangkali ya, mengapa tidak menggunakan parameter yang lain? Seperti median atau standar deviasi, ya. Silakan pikirkan. Kalau Anda mau masuk itu Anda akan berkontribusi kepada statistik. Bukan hanya kepada social sciences, bukan hanya kepada bidang Anda, tapi juga kepada ilmu statistik untuk ilmu-ilmu sosial. Ya. Ya. Oh, saya sering tidak menggunakan X bar. Ya. Saya suka menggunakan median. Saya suka menggunakan standard deviation gitu. Tapi umumnya ya, dalam bidang-bidang ilmu sosial itu patokannya adalah X bar dan mu. Bagaimana mengukurnya bahwa bedanya itu sudah kecil? Nah, ini kita masuk ke dalam masalah probability. Begitu ya? Jadi ada masalah filsafat, yaitu mendefinisikan representativeness sampel. Ada penerjemahan dari urian filsafat itu ke dalam kalimat statistik, dan kemudian ada penerjemahan menjadi kalimat probability. Begitu. Semuanya itu hanya permainan kalimat saja. Kalimat filosofisnya begini, kalimat statistiknya begini, kalimat probability-nya begini. Selesai. 3 itu saja dikuasai. Bagus sekali. Ya. Nah, untuk mengaktualisasikan konsep yang tadi, ketiga konsep yang tadi ya, konsep filsafati, konsep statistik, konsep probability. Nah, jangan lupa dengan 3 fondasi sampling. Ini mahasiswa semua bidang ilmu itu harus paham ini. Yang pertama itu fondasi yang pertama ya, itu yang disebut law of large numbers, LLN. Nah, ada yang disebut weak law, ada yang disebut strong law. Nah, bagi Anda semua cukup weak law saja. Ya, weak law saja. Itu yang biasa digunakan oleh lembaga-lembaga survei itu weak law tuh. Bukan strong, tapi mereka tidak pernah mengatakan begitu. Ya, Anda harus paham itu. Weak law atau Kinsey law yang mengatakan begini, nilai X bar akan konvergen dalam probability menuju nilai mu. Begitu kita mengambil sampel, kita punya X bar. Sampel diambil dari populasi yang memiliki min mu. X bar kita tidak tahu karena belum melakukan sampling, belum melakukan pengolahan data. X bar tidak tahu, mu tidak tahu, ya. Tapi kita tahu
Tapi kita tahu bahwa semakin banyak N atau semakin besar N, maka beda antara rata-rata sampel dan rata-rata populasi adalah sekecil yang kita inginkan dengan probability yang semakin besar. Cantik sekali itu statement. Kita belum ngambil sampel, tapi bahkan kita tidak tahu ya rata-rata sampel, tidak tahu min sampel, tapi kita tahu bahwa semakin banyak data yang diambil, ya, maka beda antara min sampel dengan min populasi dapat kita buat sekecil yang kita inginkan dengan tingkat keyakinan yang sebesar yang kita inginkan. Begitu. Wih, ini bukan main cantik sekali. Ya. Nah, kemudian strong law silakan baca saja ya nanti ya strong law ya. Nah, kemudian yang kedua, fondasi yang kedua, apa yang disebut dengan central limit theorem. CLT mengatakan begini, CLT itu. Distribusi X bar, maksudnya distribusi dari nilai X bar itu akan menuju distribusi normal kalau data banyak data kita perbesar. Atau dengan kata lain, apapun populasinya, baik populasi itu kita ketahui distribusinya ataupun tidak kita ketahui distribusinya, kalau kita ambil sampel dari populasi itu ya berukuran N, maka semakin besar N, rata-rata sampel distribusinya semakin dapat didekati oleh distribusi normal. Wih, bukan main. Ya. Dari situlah istilah distribusi normal itu datang. Sebab aslinya bukan distribusi normal. Aslinya adalah distribusi Gauss. Ya. Tapi setelah ada CLT ini, di Amerika lebih dikenal distribusi normal. Di belahan Eropa lebih dikenal dengan distribusi Gauss. Ya, jangan lupa Gauss itu orang Eropa. Jadi ada apa namanya? Ada sentimen masuk ya, begitu. Ya, bukan main. Jadi dua, law of large number itu bicara tentang X bar yang semakin dekat dengan mu. Central limit theorem bicara tentang perilaku distribusi X bar yang semakin dekat dengan distribusi normal. Dua itu jangan lupa ya. Itu adalah paspor ya untuk masuk ke dalam statistik, khususnya ke dalam sampling. Nah, fondasi yang ketiga itu kalau datanya sudah ada, ya, data hasil sampling itu sudah ada, kemudian apa toolsnya, apa alat-alatnya untuk apa? Untuk memancarkan ilmu baru dari setumpuk data yang kita miliki. Ya, itu dia. Ya, jadi sekali lagi apa namanya? Apa toolnya? Toolnya itu adalah apapun datanya ya sekali lagi. Adalah data science. Di dalamnya ada data analytics atau EDA, ada statistics, dan ada machine learning. Nah, dua yang pertama, ada data analytics dan statistik, itu sangat dominan dalam social sciences research. Kalau yang machine learning ini di perusahaan nih biasanya ya, perusahaan karena apa namanya pengambilan keputusannya begitu sering sekali ya. Dan saya jelaskan satu persatu.
Oke, baik. Baik. Nah, mari kita lihat. Ya. Jadi sekali lagi, ya, arsenal peralatan-peralatan untuk menghasilkan knowledge dari setumpuk data. Ya, nah, teman-teman semuanya, ya, sudah saya sebutkan tadi itu ada 3 ya alatnya itu data analytics, statistik, dan machine learning. Kapan perannya masing-masing? Nah, begini, ya, sekali lagi, kita bisa mulai dari non-sampling data. Seperti apa itu non-sampling data? Ya. Sekarang begitu dimulainya zaman internet, ya, di mana data itu sudah tersedia di internet, ya, tinggal kita gunakan. Nah, tatkala kita mengambil data dari internet, kita tidak menggunakan sampling. Tidak ada desain sampel. Misalkan saja data tentang fluktuasi forex, ya, data tentang harga jual rupiah terhadap dolar. Ada di internet 24 jam, ya, setiap detik ada datanya. Itu di sini masuknya non-sampling data. Ada sampling data. Sampling data ini memang data yang dihasilkan dari hasil sampling kita. Nah, apapun jenis datanya, apakah berasal dari sampling atau non-sampling, lantas pertanyaan berikutnya, dan ya setelah data itu terkumpul, are you making decisions? Ya, berdasarkan data itu. Nah, kalau tidak mau, ya, kalau tidak masuk ke dalam konteks pengambilan keputusan berdasarkan data, maka kita masuk ke dalam apa yang disebut data analytics atau EDA. Nah, di sini di dalam data analytics atau EDA, ya, betul-betul kita mengeksplor informasi apa yang ada di dalam setumpuk data. Harus saya beritahukan, ini bukan deskriptif statistik, bukan. Itu terminologi deskriptif statistik zaman sekarang itu sudah tidak ada lagi lah. Sudah tidak terdengar lagi. Jadi kalaupun kita gunakan, itu sudah menunjukkan bahwa kita kurang pergaulan. Ya, begitu Anda di paper, di naskah yang mau dikirim ke jurnal internasional bicara tentang deskriptif statistik, wah, ini adalah bahasa dekade 30, dekade 3 dekade 4 dekade yang lalu. Ya, sekarang itu jangan menggunakan itu lagi. Gitu, ya. Jadi, kosakata yang digunakan harus kosakata yang sesuai dengan pergaulan internasional masa kini, ya. Data analytics. Oke. Kemudian setelah itu, ya. Jadi sekali lagi, kalau dengan data itu kita tidak mau membuat keputusan, artinya menguji hipotesis, langsung ke data analytics. Tapi kalau betul berdasarkan data itu kita mau menguji hipotesis, pertanyaannya, seberapa banyak kita menguji hipotesis itu? Seberapa sering kita melakukan pengujian hipotesis itu? Kalau tidak banyak, tidak sering, ya, ini dia pertanyaan berikutnya. Apakah di situ ada uncertainty yang harus kita perhitungkan? Apakah ada standar deviasi yang menjadi alat perhitungan berikutnya? Kalau tidak ada, ke sini lagi. Saya tidak mau memperhitungkan tentang uncertainty, artinya tidak ada probability, gitu ya. Artinya sekali lagi, probability tidak bermain, masuk ke data analitik lagi. Tapi kalau uncertainty itu menjadi
sesuatu yang harus diperhitungkan dengan seksama, maka sekali lagi kita bertanya, apakah sejauh mana pentingnya probability? Kalau tidak penting, masuk lagi ke EDA. Tapi kalau probability itu menjadi penting, ya oleh karena itu di dalam perkembangan mutakhir, p-value menjadi bahan perdebatan yang hebat. Ya, bukan lagi masalah tentang confidence level, ya, bukan, ya, tapi tentang p-value. Kalau p-value itu penting, maka masuklah ke dalam statistik, gitu ya, gitu. Balik lagi ke atas. Kalau benar berdasarkan data itu kita mau mengambil keputusan, menguji hipotesis, dan kemudian banyak sekali yang harus kita uji, ya. Nah, kita masuk ke dalam machine learning. Ini semua menu yang harus ada di meja kerja para social scientists. Gitu ya, menu ini. Gitu. Nah, jadi kapan masuk ke EDA, kapan kita masuk ke statistik, kapan kita masuk ke machine learning. Ya. Coba lihat di dalam machine learning, kita tidak berbicara tentang uncertainty, ya. Nah, baik teman-teman semuanya, silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Ya, Mas Nuhung, kalau ada pertanyaan barangkali silakan. Baik, Bapak Ibu, jika sekiranya ada pertanyaan, ada hal yang kurang jelas, silakan langsung ditanyakan. Tidak menunggu sampai materi berakhir. Silakan kalau ada. Selamat siang, Prof. Selamat siang, ini Mas Bernardo. Ya. Dari mana nih, Mas? Nah, saya Ino dari UPH, Prof. Dari UPH Tangerang. Itu Pelita Pelita Harapan. Harapan ya? Ya, Prof. Ya. Selamat bergabung. Iya, baik. Prof, langsung saja, Prof. Boleh, Prof, ya? Silakan. Ya, saya pernah baca jurnal ada dari Kok and Hadaya ya. Ini terkait dengan pendekatan statistik PLSM, Partial Least Square Structural Equation Modeling. Lalu untuk menentukan ukuran sampel, dia membuat suatu formula. Nah, saya baca di jurnalnya dia menggunakan Monte Carlo simulation. Ini masuk di mana ya, Prof? Terima kasih, Prof. Hanya itu aja, Prof. ya, ini sudah advance nih. Ya. Jadi begitu menggunakan simulasi, ya, apakah itu Monte Carlo atau apapun namanya begitu ya. Nah, silakan, ada buku yang sangat mendasar, ya, sangat mendasar tapi fundamental, dan itu adalah buku wajib mahasiswa matematik ITB, ya. Namanya, judulnya ada Introduction to Mathematical Statistics, ya, ditulis oleh Hogg and Craig. Nah, di situ banyak simulasinya, ya. Begitu kita bicara simulasi, maka formulanya pasti tidak sederhana, ya. Dan biasanya itu pendekatannya persamaan diferensial biasanya, ya. Nah, jadi dalam kaitan itulah lantas di-generate simulasi. Kita pun nanti akan membuat simulasi, ya, gitu. Jadi mari kita lihat dulu yang generik saja dulu, ya. Nanti siapa tadi nama kecil? Nama Ino, Prof. Nah, sebenarnya yang saya mau tanyakan, saya bukan matematik sih, Prof. Cuman saya bingung apa nih Monte Carlo? Kenapa namanya Monte Carlo? Kayak begitu loh, Prof, ya. Lalu apa manfaatnya? Emang saya pernah lihat di YouTube, ya, itu ada staf pengajar YouTube MIT ya, Prof, ya. Kata Monte Carlo itu ada seseorang tapi saya nggak ngeh apa ini maksudnya nih kata-kata Monte Carlo, ya. Lalu memang mungkin tuh matematik statistik ya, Prof, tapi saya nggak ngerti